Bara berjongkok di tepi serambi panjang, menggunakan sepotong arang dan hangus untuk menggambar sketsa di atas daun lontar. Poros roda harus lebih panjang, gumamnya sendiri. Suaranya berat bagai gemuruh bumi dari kejauhan. Saat mengebor lubang poros, tangan harus setenang memegang air. Di luar, angin gunung yang lembab dan dingin menyusup masuk melalui dinding anyaman rotan, membawa serta aroma belerang. Gagasan untuk membuang ide membuat jeruji roda sendiri, seperti kilat yang menyambar pikirannya. Ia menengadahkan kepala, pandangan menembus ke arah hutan pohon kantong semar di luar. Duri-duri itu, bara berguma, jari-jarinya tanpa sadar mengetuk lutut. Anak panah alami, bukankah itu jeruji terbaik? Pikiran itu membuat sudut bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Pembuatan gerobak dorong kedua berlangsung cepat. Para prajurit hanya perlu berputar di bawah pohon kantong semar dengan keranjang jerami, dan mereka akan mengumpulkan seikat duri yang lurus dan keras. Potong sama panjang, kata Ember kepada babi kayu, sambil mengikis dengan parang. Suaranya bercampur gemerisik serpihan kayu yang berjatuhan. Poros roda dipoles dengan hati-hati. Kali ini, roda berputar mulus dan sunyi, tapi kekuatannya kurang. Saat keranjang rotan penuh lumpur basah diletakkan di atasnya, jeruji alami yang rapat itu mengeluarkan erangan yang tak sanggup menahan beban. Bara berjongkok di depan gerobak, keningnya berkerut. Ia menatap roda, tetapi di benaknya muncul bayangan roda sepeda dari dunia masa depan dengan jalinan kawat baja yang tak terhitung. Dua lap, ucapnya tiba-tiba, suaranya tegas dan memutus. Satu lapis tak cukup, kita beri dia dua lapis. Gerobak ketiga menjadi legenda. Dua lap, 64 duri pohon kantong semar, bagaikan tulang rusuk burung raksasa yang terkembang, mengunci poros dan lingkaran luar dengan erat. Bara mendorong gerobak yang penuh bata tanah, mentah berkeliling di tanah berlumpur. Roda bergulir, hanya meninggalkan dua jejak yang dangkal dan rata. Ini dia, umumnya, buat 30 dulu. Benteng candi masa depan butuh mereka untuk mengangkut batu pondasi. Lokasi penggalian parit menjadi pameran kekuatan dan efisiensi. Dua ekor babi purba kecil, daging dan bukit kelabu, dengan kaki sebesar tiang dan belalai yang lincah, dengan mudah membalikkan gumpalan-gumpalan tanah besar. Setiap injakan mereka membuat bumi bergetar berat. Lumpur beterbangan. Para pria mengayunkan sekop perunggu berwarna kuning oranye, menyekop tanah yang telah gembur ke dalam gerobak dorong. Para wanita berpasangan, mendorong gerobak yang sarat, menuju tungku pembakaran bata. Roda berderit, sorak-sorai kerja, napas berat babi purba, dan udara lembab yang panas menyatu, menjadi kidung pujian bagi kerja keras. Hari ke-18. Sebuah parit dalam sepanjang 700 langkah membentang di tepi sungai, bagai luka di perut bumi. Dasar parit itu berjarak 4 tinggi pria dewasa dari permukaan tanah. Bara berdiri di tepinya, angin gunung yang dingin menggerai sanggul dan cucuk tulang enggangnya. Parit itu kosong, tanpa air. Di mata kebanyakan anggota suku, ini hanyalah lubang dalam yang sia-sia, menghabiskan tenaga tanpa hasil. Bisik-bisik tumbuh seperti jamur di sudut-sudut lembab. Menggali tanah sebanyak ini, cuma untuk balok-balok lumpur itu. Bisik seorang wanita dari suku, botak kepada temannya sambil menenun mendong. Makananlah segalanya. Bisa dimakan gak lumpur ini? Temannya hanya menggelang, matanya juga penuh kebingungan. Bara mendengar angin itu, tapi ia tak peduli. Ia berjongkok di sisi tungku, mengaduk bara api dengan sebatang ranting kecil. Bicara tentang sawah kepada orang yang lapar, bagai bercerita tentang suara ombak kepada orang tuli. Pikirnya dalam hati, tunggu tahun depan, saat padi gogo menguning dan merunduk, saat setiap orang memakai kulit kelinci yang disamak,
Mereka akan mengerti sendiri. Pekerjaan penggalian parit berhenti. Para pria kembali mengambil parang dan kapak batu menuju hutan tropis yang lebat. Bunyi dok-dok, tebangan kayu basah bergema di dalam rimba. Para wanita memikul noken, pergi ke sungai dan hutan untuk mengumpulkan buah hutan dan menangkap ikan dewa. Ember dan babi kayu tidak ikut keluar. Mereka berjongkok di sudut balai panjang, dikelilingi tumpukan kayu jati dan kayu meranti. Bara menggambar bentuk rumit di tanah dengan batang arang, 4 roda. Jarinya menelusuri garis, bukan 2. Rodalah yang menanggung beban. Rusa Timor penarik hanya perlu berjalan maju. Titik kuncinya harus diperkuat dengan perunggu. Di area peleburan, tumpukan biji tembaga dan timah telah lenyap, digantikan oleh lebih dari 400 kilogram lempengan logam yang berkilauan warna emas tua dan abu-abu perak. Bara berjongkok di samping cetakan tanah liat, dengan hati-hati menakar perbandingan tembaga dan timah. Yang akan ia tuang adalah senjata masa depan untuk membelah dada bumi, bajak perunggu. Api memantulkan cahaya merah di wajahnya yang fokus. Kemudian, musim dingin tiba dengan cara yang sunyi dan kelabu. Bukan salju, melainkan abu vulkanik. Pagi hari, bara mendorong pintu kayu tebal balai panjang. Yang menyambutnya adalah dunia yang sepenuhnya diselimuti abu, pepohonan, semak belukar, bukit-bukit di kejauhan, semua kehilangan warna, hanya tersisa kelabu yang mati, langit rendah, abu halus masih turun sunyi. Bara menarik napas, daram udara dingin yang penuh aroma belerang. Di tanah lapang depan balai, ia mempraktekkan jurus tongkat Nusantara. Gerakannya keras dan cepat, suara sabetan tongkat memecah udara terdengar jelas dalam kesunyian. Anggota suku keluar satu persatu, membuang hajat di pojok yang ditentukan, lalu menggigil dan kembali bersembunyi dalam kehangatan balai panjang. Daging dan bukit kelabu menerjang keluar dari kandang, bermain-main di tumpukan abu yang tebal. Kaki besar mereka menginjak, menimbulkan suara plok-plok berat, menyemburkan gumpalan kabut abu. Setelah lelah, mereka kembali sendiri ke kandang, berdesakan di samping tungku tanah yang masih menyimpan sisa hangat. Bara menyuruh orang memberi mereka air hujan yang telah diendapkan. Direbus dalam periuk tanah liat. Di dalam balai panjang, orang-orang tak ada pekerjaan. Para pria dan wanita berpelukan, berbicara dengan suara rendah. Anak-anak mengerumuni sarang kelinci. Menyaksikan 20 anak kelinci baru yang baru lahir berebutan menyusu pada induknya. Beberapa gadis dari suku Botak dan suku Pohon memberanikan diri mendekati Bara. Sorot mata mereka berapi-api. Bara hanya menggeleng, lalu berbalik menuju dinding batu. Saatnya tiba. Bara menggunakan batang arang, hangus untuk menggambar simbol pertama di dinding batu paling rata di tengah balai. Itu adalah bentuk sederhana. Menyerupai gunung, ia berbalik, menghadapi semua anggota suku yang telah berkumpul. Suaranya lantang, mulai hari ini, kita tidak hanya bekerja dengan tangan, tetapi juga harus belajar menggunakan ini. Ia menunjuk pelipisnya sendiri dan lidah. Ia memutuskan untuk mengajarkan tulisan Nusantara bergaya aksara kuno. Lihat. Bara menunjuk karakter gunung di dinding. Bentuknya mirip nggak dengan gunung, api yang bergelombang di depan kita. Ia menggambar lagi air, api, orang. Mata anggota suku membelalak. Garis-garis berkelok itu ternyata bisa berhubungan dengan hal-hal yang mereka kenal. Belajar itu wajib, hadiah dan hukuman jelas. Sebelum makan malam adalah waktu ujian. Di depan Bara tersedia 2 tempayan gula aren panggang yang baru digoreng. Manis dan harum. Setiap anggota suku maju dengan mangkuk tembikarnya sendiri. Bara mengisi penuh mangkuk itu dengan gula aren. Lalu secara acak menunjuk sebuah karakter di dinding. Baca benar 1,
Gula aren aman. Baca salah satu. Tangan bara seperti elang yang menyambar, dengan cepat mengambil sepotong dari mangkuk. Setelah ujian selesai, mereka harus menghitung sisa gula aren di mangkuk. Di tempat. Salah hit. Maaf, semua gula aren disita, dan porsi soto malam itu dikurangi setengah. Balai panjang seketika dipenuhi rintihan, dan suara menelan yang gugup. Hanya 2 orang yang terkecuali. Enam Jari dibebaskan dari belajar menulis karena cacat bawaan, tapi ia pandai berhitung. Ember menunjukkan bakat menakjubkan. Bukan hanya cepat hafal tulisan. Berhitung pun ia mahir. Bisa dengan mudah menghitung hingga ratusan. Mereka berdua ditugaskan menjaga api di tungku pembakaran bata. Sebagai tunjangan, mereka juga mendapat gula aren dan biji pinang sebagai camilan. Abu vulkanik berhenti beberapa hari. Pembakaran bata bisa dilanjutkan, tapi di luar dugaan bara. Mengangkut bata menjadi tugas yang diperebutkan. Sebab, mereka yang ikut kerja fisik berat bisa makan kenyang 3 kali sehari. Sementara yang tinggal di balai, harus menghadapi ujian tulisan yang menakutkan dan ancaman pengurangan makan malam. Lebih baik berkeringat daripada berpikir. Bara tersenyum masam melihat kerumunan yang berebutan mendaftar. Hari-hari berganti antara belajar dan bekerja. Anggota suku mulai terbata-bata berkomunikasi dengan kosakata baru. Karena banyak hal baru seperti gerobak, bata, bajak, hanya punya nama dalam bahasa yang diajarkan bara. Para pria mulai mengasah lebih banyak perhiasan tulang dan batu. Merangkainya dengan tali serat yang kuat. Bara memperhatikan, merasa heran. Tetua bergeser duduk di sampingnya, menjelaskan dengan lambat. Setelah musim hujan, akan ada pesta musim semi. Berbagai suku berkumpul di lembah mimpi, saatnya mencari jodoh. Perhiasan di tubuh mewakili kemampuan berburu dan persediaan makanan suku. Semakin banyak perhiasan tulang, semakin menarik perhatian para wanita. Bara baru tersadar, ia memandangi anggota sukunya, terutama para pria yang bersanggul. Kepala mereka kosong selain ikat kepala. Yang kita kurang bukan wanita, melainkan tanda, pikirnya, tanda strata, tanda jasa. Sebuah gagasan mulai jelas, perlu memperkenalkan sistem mahkota dan cucuk. Pertama, ia menyuruh Ember membuat sejumlah sisir kayu, dibagikan kepada para wanita, lalu ia mulai merancang mahkota. Tak ada emas, tapi ada tembaga dan timah yang berkilau. Ia memahat pola mahkota dari kayu jati, dengan tulisan surya, berongga dan motif awan megamendung. Lalu ia membuat cetakan, menuang logam. Saat tembaga cair yang membara mengalir, masuk ke cetakan tanah liat, terdengar suara mendesis dan uap putih. Semua orang di sekitarnya menahan napas. Setelah dingin, bara membuka cetakan, mengeluarkan lempengan tembaga berongga itu, tipis seperti daun. Ia melilitkannya dengan hati-hati pada sebatang kayu, mengetuknya hingga bulat, lalu mengencangkannya dengan sebatang cucuk tembaga yang telah dipoles halus. Bara mengenakan mahkota tembaga itu, cucuk tulang, enggangnya diganti dengan cucuk tembaga. Kilau logam itu bersinar bersama Raja Tato di wajah dan tubuhnya, yang mencatat perburuan dan kekuasaan. Sebuah aura wibawa yang belum pernah ada sebelumnya memancar darinya. Anggota suku memandanginya, mata penuh hormat dan takjub. Kemudian, pohon mendapat mahkota timah, dengan polat pohon besar terukir di atasnya. Para pria dewasa lainnya, dengan bimbingan, membuat ikat kepala dan cucuk mereka sendiri dari kulit, kayu, bahkan gigi ikan paru-paru raksasa. Peraturan yang tenang diumumkan yang belum dewasa hanya boleh bersanggul atau memakai ikat kepala sederhana. Tanpa cucuk, pria dewasa wajib memakai mahkota atau ikat kepala dan mencucuk, wanita menggelung rambut, boleh dihiasi dengan cucuk atau sisir. Perhiasan logam menjadi hadiah tertinggi. Sembuh.
Karena belajar paling cepat, mendapat ikat kepala kayu yang dibungkus kulit ular sanca. Di atasnya, terpaku sebuah kancing tembaga bermotif awan. Ia tak bisa melepaskannya. Jarinya selalu, tak sengaja menyentuh logam dingin itu, wajahnya bersinar penuh kebanggaan. Bara mendorong semua ini, bukan cuma untuk membedakan strata. Ia berjongkok di sisi tungku, berbisik pada tetua pesta musim semi. Kita harus pergi, bukan cari wanita, tapi cari garam. Jalur garam botak putus. Kita butuh mitra dagang baru. Tembikar kita berharga. Mungkin, bahkan bisa menukar beberapa orang. Di mata keruh tetua, kilat pemahaman sekilas muncul. Pandangan beralih ke timur. Di sisi lain perkemahan suku Surya, jauh di seberang sungai dingin itu, terbentang wilayah suku tikus hitam. Suku berukuran sedang, lebih dari 150 orang. Inti kepercayaan mereka bukan tetua, melainkan dukun tikus hitam, yang katanya bisa berkomunikasi dengan dewa penjaga tikus raksasa. Dalam mitos penciptaan mereka, nenek moyang tenang mengikuti seekor tikus raksasa berbulu hitam di tengah musim hujan yang lapar panjang. Tikus itu membawa mereka ke sarangnya, penuh buah kenari. Suku pun selamat. Sejak itu, tikus raksasa jadi penunjuk jalan, dan dewa penjaga, sang penemu gua menjadi dukun yang diwariskan turun-temurun. Musim hujan tahun ini basah dan dingin, luar biasa sulis. Usai dukun tikus hitam mengklaim mendapat wahyu musim hujan ini akan sangat panjang. Ia memandangi persediaan makanan yang kian menipis, gelisah. Maka, tikus besar diperintahkan memimpin 19 prajurit, mencari apapun yang bisa dimakan. Awalnya mereka menggali lubang tikus di dekat suku, mencari cadangan, hasilnya sedikit. Sampai suatu hari, tikus besar berdiri di dataran tinggi pinggir suku, memandang ke ujung hutan barat. Ia melihat asap hitam pekat mengepul teratur, setiap 3-4 hari sekali, bertahan seharian penuh. Di bawah langit kelabu musim hujan, asap itu sangat mencolok. Barat, seberang sungai, sejak kapan ada orang? Tikus besar penuh keraguan. Ia ingat sungai itu lebar, sulit diseberangi. Tapi asap itu jelas-jelas membara di tepi sungai. Ia segera kembali, melapor pada dukun tikus hitam. Dukun tikus hitam berjongkok di depan altar redup. Tempat gigi dan tulang cakar tikus raksasa dipersembahkan. Usai mendengar laporan, jari-jari kurusnya memutar-mutar kalung buah kenari. Pi, berarti makanan. Suaranya serak seperti kulit kayu bergesek. Sering menyalakan api, entah makanannya sangat banyak. Atau melakukan hal yang tak kita pahami. Tikus besar, bawa orang lihat, hati-hati, mungkin bisa belajar sesuatu. Tikus besar menerima perintah. Ia memilih 19 prajurit terbaik, membawa tombak lempar dan parang, memulai perjalanan yang sekaligus misi pengintaian dan diplomasi. Mereka menyusuri hutan sunyi yang tertutup abu, bergerak menuju arah asap hitam. Sementara itu, di dalam rumah panjang suku Surya, ujian ketat sedang berlangsung. Dinding batu sudah penuh tulisan Nusantara, lebih dari 500 karakter. Di depan bara tersedia gula aren panggang. Anggota suku mengantri satu persatu. Wajah mereka seperti hendak menghadapi maut. Bunyi klik potongan gula yang dikurangi karena salah baca, bergumang dengan suara telan ludah. Ember dan enam jari justru santai di tungku bata tepi sungai. Api sudah membara sehari semalam. Dari lubang pengamatan, bata-bata mentah membara merah menyilaukan, udara panas bergetar. Sudah waktunya. Ember mengusap keringat, berkata pada enam jari, panggil orang, saatnya menutup tungku dan menuang air. Enam jari mengangguk, dengan canggung tapi cepat memanjat lereng, berlari ke rumah panjang. Di samping atap tungku, Daging berbaring nyaman di tanah yang hangat dan kering oleh panas tungku. Ia jatuh cinta pada tempat ini,
Setiap kali keluar pasti datang menghangatkan diri. Telinga besarnya sesekali mengibas, mengusir serangga yang tak ada, belalai panjangnya, dengan santai melingkar lalu merenggang. Tikus besar dan rombongannya saat itu sudah tiba di tepi sungai. Mereka menemukan bagian es yang cukup tebal, menyeberang dengan hati-hati. Asap pekat sudah dekat. Mereka menggenggam senjata erat, membungkuk, menyelinap maju dengan perlindungan semak. Tak lama, mereka melihat gundukan tanah bulat yang mengepulkan asap hitam. Dan di sampingnya, gumpalan besar abu-abu yang bergerak. Tak terlihat satupun orang. Mata tikus besar langsung tajam seperti ajak yang memburu. Pikiran diplomasi ditindih naluri pemburu. Daging sebesar itu? Cukup untuk menopang seluruh suku melewati hari-hari tersulit. Ia memberi isyarat, para prajurit menyebar tanpa suara, menarik tombak lempar dari pinggang. Telinga besar daging tiba-tiba tegak. Ia mendengar suara gemerisik abu yang diinjak kaki asing, mencium bau manusia asing yang penuh permusuhan. Ia waspada mengangkat kepala, memutar-mutarnya, tepat melihat belasan siluet muncul dari balik semak. Nalurinya merasakan bahaya. Ia menjulurkan belalai, mengeluarkan geraman peringatan yang dalam huoh. Geraman itu bukannya mengusir lawan, malah jadi sinyal serangan. Lemparkan, teriak tikus besar. Belasan tombak lempar kayu yang diruncingkan melesat dengan suara mendesing. Seperti lebah penyengat, menuju daging. Daging ketakutan setengah mati. Tubuh besarnya meledak dalam kelincahan mengejutkan. Berguling keras ke samping. Beberapa tombak melesat menggesek kulit tebalnya. Menancap dalam ke tanah. Ia tak berani tinggal lagi. Mengeluarkan rangkaian suara oh-oh panik. Melangkah dengan kaki panjang seperti pilar. Lari sekencang-kencangnya ke arah rumah panjang. Langkah beratnya mengguncang tanah. Dak, dak, dak. Kejar. Jangan biarkan lari. Tikus besar berteriak, membawa para prajurit mengejar ketat. Sambil mengejar mereka, mereka melemparkan gelombang kedua tombak. Tombak-tombak melesat jatuh di belakang dan sekitar daging, menambah ketakutannya. Embar baru mengangkat kepala dari lubang api bawah tanah, langsung melihat pemandangan menegangkan ini. Ia kaget langsung menyusut kembali. Jantung berdebar kencang. Sementara yang tenam jari saat itu baru saja membawa bara dan sekelompok anggota suku keluar dari rumah panjang. Pandangan pertama bara melihat daging lari pontang-panting, dikejar sekelompok pelempar tombak berwajah asing. Amarah mendidih langsung membanjiri kepalanya, memerahkan matanya. Siapa berani sentuh dagingku? Suara menggelegar meledak dari tenggorokannya. Semua orang, ambil senjata! Teriakan itu seperti menyulut tong mesiu. Seketika, 70-80 orang, pria, wanita, tua, muda, dari rumah panjang berhamburan keluar bagai kawanan lebah terganggu. Para pria meraih sekop perunggu, kapak batu, tombak yang ada di tangan. Para wanita bahkan anak-anak setengah dewasa juga mengambil tongkat kayu runcing dan parang. Teriakan awuh bergabung jadi gelombang suara ganas. Tikus besar dan para prajuritnya baru saja melemparkan gelombang kedua tombak. Belum sempat bereaksi, sudah dikepung rapat oleh kerumunan besar yang tiba-tiba muncul ini. Mereka langsung kaku di tempat. Mulut menganga bisa memasukkan kepalan. Pemandangan di depan melampaui pemahaman mereka. Di depan lingkaran kepungan, seorang pria muda berdiri tegak. Wajahnya dingin bagai batu vulkanik. Kepalanya mengenakan mahkota tembaga yang berkilau di dunia kelabu putih. Bulu ekor enggang di samping mahkota bergetar lembut. Sebuah cucuk tembaga menahan sanggul yang rapi. Di tangannya, sebatang tombak panjang, gagang kayu putih. Mata tombak emas tembaga. Tatapannya tajam seperti pisau, menancap kuat di tubuh tikus besar.
setengah langkah di belakangnya. Berdiri kekar yang seperti menara besi, bersama batu dan enam jari. Di tangan kekar, sebilah kapak perang perunggu yang berat dan menyeramkan. Mata kapaknya berkilau dingin. Batu dan enam jari juga memegang kapak tajam, bagai penjaga marah. Yang lebih membuat tikus besar dan kawan-kawannya gentara adalah 50 lebih sekop perunggu yang diacungkan tinggi di belakang. Di udara lembab dingin, sekop tembaga yang dipoles mengilap ini memantulkan cahaya langit, kuning berkilauan, hampir menyilaukan mata. Setiap sekop saat itu seperti perisai kecil, dan kapak perang yang penuh niat membunuh. Lebih ke belakang lagi, lebih banyak prajurit dan wanita memegang tombak bergagang kayu damar. Mata tombaknya seperti hutan, mengarah ke pusat. Wajah semua orang penuh kemarahan dan keinginan bertarung. Geraman rendah dari mulut mereka seperti guntur bergulung. Kaki tikus besar dan anak buahnya mulai gemetar. Di tangan mereka hanya tersisa beberapa tombak lempar. Menghadapi formasi mewah ini, bersenjata lengkap, jumlahnya berlipat. Segala pikiran melawan hancur lebur. Ketakutan seperti rotan dingin, seketika melilit jantung mereka. Daging, melihat tuannya menguasai situasi, langsung berlari kembali dengan angkuh. Tubuh besarnya bersembunyi di belakang bara, lalu menjulurkan belai panjang, mengarah ke tikus besar yang terkepung di tengah, mengeluarkan geraman menggemparkan yang penuh tantangan huoh. Gelombang suaranya hampir menjungkir balikan tikus besar. Bara mengerutkan kening diguncang geraman. Balik tangan menepuk hidung kasar daging untuk menenangkan. Pandangannya tak pernah lepas dari tikus besar. Gajah purba ini milik kami. Ia berbicara. Suaranya tak tinggi, tapi membawa wibawa tak terbantahkan. Kalian. Siapa? Tikus besar sama sekali tak paham. Tapi ia mengerti keakraban antara bara dan daging, juga merasakan pertanyaan dalam kata-kata itu. Hatinya merintih pilu, kena batunya. Tetangga ini bukan cuma banyak orang. Senjatanya menakutkan, bahkan bisa menjinakkan monster sebesar ini. Seolah ingin memperdalam ketakutannya, dari arah kandang terdengar lagi derap kaki yang berat. Bukit Kelabu, yang lebih besar satu lingkaran daripada daging, juga mendengar keributan. Ia berlari penuh rasa ingin tahu, lalu berdiri di samping daging. Dua pasang mata kecil itu menatap tajam ke arah orang asing yang terkepung. Ada satu lagi. Sisa harapan terakhir di hati tikus besar padam seketika. Kakinya hampir lunglai. Ia segera membungkuk rendah-rendah ke arah bara, sambil memberi isyarat panik pada anak buahnya untuk melemparkan semua senjata yang tersisa ke tanah. Bara mengerutkan kening. Komunikasi dengan isyarat ini terlalu melelahkan. Ia menoleh ke tetua di sampingnya, berbisik tetua. Tanyakan, siapa mereka? Dari mana asalnya? Kenapa menyerang daging? Tetua maju. Suaranya yang tua namun jelas terdengar, dibarengi isyarat sederhana, menyampaikan pertanyaan dan identitas bara. Tikus besar bagai mendapat tongkat penyelamat. Ia buru-buru memberi isyarat mereka dari suku seberang sungai. Melihat asap hitam penasaran, datang melihat, tak melihat orang, hanya melihat binatang raksasa ini, dikira mangsa, baru menyerang. Bukan maksud menyinggung, mohon maaf dan dilepaskan. Bara menangkap intinya, tatapannya justru semakin dalam, melepaskan mereka. Di depan mata ada 20 tenaga kerja kuat, tapi menahan sebagai budak, tidak setia, butuh orang jaga, makanan juga beban. Di belakang mereka ada suku yang tak dikenal. Bagaimana jika balas dendam datang? Ia diam. Jarinya tanpa sadar mengusap gagang tombak yang dingin. Di matanya, kilauan niat membunuh dan pertimbangan silih berganti. Tikus besar orang licik, ia menangkap kilatan kejam yang sekilas di mata bara.
Keringat dingin langsung membasahi kain kulit kayunya. Tidak bisa menunggu mati. Harus alihkan perhatian. Darah dinginnya muncul. Wajahnya menyungging senyum paling tulus. Atau tepatnya, paling menjelas. Lalu ia menunjuk ke arah tungku pembakaran di tepi sungai yang masih mengepulkan asap. Sambil memberi isyarat, ia berbicara cepat dalam bahasa sukunya. Tetua berusaha menerjemahkan api itu. Kalian sedang memasak makanan. Jika makanan kalian banyak, suku kami bisa menukar dengan barang. Kami punya barang bagus. Saat bicara, matanya masih melirik kedua gunung daging di belakang bara. Ia menelan ludah. Menukar. Alis bara sedikit terangkat. Ini usulan yang tak terduga. Jika mereka benar punya barang yang dibutuhkan, misalnya garam atau orang, maka transaksi ini mungkin layak. Membunuh atau menahan mereka dalam jangka pendek adalah kerugian. Jangka panjang bisa mendatangkan masalah, tapi pertukaran bisa membuka jalan baru. Nalarnya mulai kondong, tapi pertama, lihat dulu taruhannya. Bara memberi isyarat pada tetua untuk terus menerjemahkan. Suaranya kembali tenang, tapi masih membawa wibawa pemimpin menukar. Bisa, tapi kalian punya apa yang layak kami tukar dengan makanan? Jika barang tak berguna, jangan dibicarakan. Pandangannya tajam membara, menatap tikus besar, menunggu jawabannya. Udara lembab dan dingin seakan membeku. Hanya bau asap samar dari arah tungku. Dan sesekali desahan hidung dua ekor gajah purba kecil. Para prajurit suku Surya masih mencengkeram senjata. Lingkaran kepungan tak bergeser. Sebuah krisis hidup mati, sepertinya mulai bergeser ke arah negosiasi dagang yang tak terduga.